الله أكبر الله أكبر الله أكبر Hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah. Hadis Nabi dari Rasulullah. Hadis qudsi hanya diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang difirmankan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana ila ma yuhibbu wa yarda. Allahumma istahdina inna nastahdika fahdina ila arsyadi amrina wa zidna ilman nafi'a. Allahumma barik lana fi bukurina wa fi sairi awqatina rabbal alamin wa fima razaqtana. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'alna mimman yatawakkal illa 'alaika ya rabbal alamin. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, ada satu dari sekian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa hadis terbagi kepada dua bahagian. Pertama, hadisun qudsiyun. Hadis qudsi namanya. Yang kedua disebut dengan hadithun nabawiyun. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah azza wa jalla yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz dan maknanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya meriwayatkan saja. Jadi redaksi bahasanya itu dari Allah, maknanya pun dari Allah. Nabi hanya meriwayatkan saja. Hadis qudsi adalah kalamullah atau dengan bahasa kita disebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala.
disebut qudsi. Hadis ini karena dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, qudsi artinya suci. Qudsi artinya tidak ada kotor, tidak ada cacat, tidak ada kurang padanya. Dia adalah yang sempurna di dalam suci dan kebersihannya. Sementara hadis Nabawi itu adalah perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dari perkataan, hadis Nabi ini juga termasuk perbuatan, termasuk sifat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun keputusan-keputusan Rasulullah, atau dikenal dengan ketetapan Rasulullah, di mana ketetapan itu adalah pembenaran, legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perkara, baik perkara itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun perkara itu dilakukan oleh para sahabat dan apa yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibenarkan oleh Rasulullah atau diiyakan ataupun tidak dibantah oleh Rasulullah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda dengan hadis qudsi tadi. Hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah. Hadis Nabi dari Rasulullah. Hadis qudsi hanya diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang difirmankan oleh Allah. Hadis Nabawi, Nabi adalah sumbernya. Yang meriwayatkan adalah para sahabat dan orang-orang yang datang setelah sahabat. Lalu hadis qudsi ini karena disebut dengan firman Allah atau kalam Allah, bagaimana dia berbeda atau perbedaannya dengan Al-Quran. Al-Quran juga kalam Allah. Ada dua. Pertama, ini yang umum diketahui oleh kita berdasarkan pandangan para ulama, bahwa hadis qudsi itu lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pendapat maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bebas memilih bahasa. Sementara kalam Allah lafaz dan maknanya dari Allah. Tahu makna dan lafaznya. Tapi dalam pengertian yang pertama tadi, lafaz dan makna dari Allah. Apa yang menjadi perbedaannya? Yaitu bahwa Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, dia dibaca di dalam amalan ibadah seperti salat. Hadis qudsi tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca Al-Fatihah yang dimulai dengan basmalah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah membaca surah atau aswar ataupun al-ayat, itu dari Al-Quran, tidak dibaca hadis Nabi, hadis qudsi, dan juga tidak dibaca hadis Nabi. Misalnya habis amin, makmum menyebutkannya, lalu imam tidak membaca hadis qudsi atau tidak membaca hadis Nabi. Dia baca innama al-a'malu binniyat, tidak dibaca ya,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, tidak dibaca innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq aw ma syabaha dzalika minal ahadits an-nabawiyyah asy-syarif. Tidak dibaca. Tidak juga dibaca hadis kursi, nanti akan kita sampaikan. Juga misalnya hadis kursi, selain pembahasan kita pada subuh yang mulia ini, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk." Ya. Itu adalah hadis kursi. Harum nafasnya orang-orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih mewangi dibandingkan dengan kasturi. Ini makna yang disampaikan dari hadis Al-Qudsi dengan lafaz yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara dengan Al-Qur'anul Karim, bila dia makna dan lafadznya juga dari Allah sama dengan Al-Qur'an, maka perbedaannya adalah hadis kursi tidak juga dibaca di dalam salat. Hadis kursi juga tidak dijadikan sebagai mukjizat yang tinggal sepanjang zaman sebagaimana mukjizatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini mukjizat dan ditantang untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an atau paling kurang 10 atau lebih, minimalis lagi 1 surat saja, tapi tidak mampu karena dia adalah sebagai mukjizat al-khalidah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis kursi tidak, dan hadis kursi tidak punya sifat menantang. Jadi siapa saja bisa membuat hadis kursi misalnya, kalau mau buat, walaupun itu berdosa. Tapi Al-Quran tidak mampu. Meskipun saling bantu-membantu antara bangsa jin dan bangsa manusia. Qul law ijtamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan hai Muhammad, sekiranya berkumpul manusia dan jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira, meskipun satu dengan yang lainnya, sebahagian dengan yang lainnya saling memberikan bantuan, tidak akan mampu. Terutama manusia ini yang ditantang, nanti dibantu oleh jin atau saling melengkapi, tidak bisa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, hadis kursi ini dia berada pada tataran mutawatir, harus diterima oleh umat dengan keimanan yang penuh. Nah, dia disampaikan oleh golongan yang banyak dalam periwayatannya dan tidak memungkinkan mereka untuk membuat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin mereka sepakat dulu ini kita buat satu kebohongan. Tapi kalau hadis Nabawi bisa saja 1, 2, 3, 4 masih bisa, karena dari sekian perawi di beberapa tingkatan mampu untuk melakukan kebohongan dengan berbagai tipe kebohongan itu, atau ada kelemahan,
atau ada tadlis, ya, disampaikan begini, dia sampaikan model lain lagi, lalu di tengah diselip dengan pernyataan lain, dan itu berlaku dalam periwayatannya sebelum dikodifikasi hadis itu oleh para pentakhrij hadis, para perawi hadis, tingkatan buku atau kitab yang sudah ditulis. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis kursi tidak demikian. Di setiap tingkatannya itu memiliki perawi yang banyak, ya, yang banyak, paling kurang lebih dari 3, dan paling banyak tidak dibatasi, ada yang 10, ada yang 9, ada yang 40, ya. Jadi banyak orang di setiap tingkatan perawinya, mulai dari masa sahabat, tabi'in, tabi'in, dan generasi setelahnya, sebelum sampai kepada ulama yang mengarang hadis itu sendiri, dan pada masanya juga orang lain juga mengetahui tentang hadis ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis kursi yang akan kita sampaikan pada subuh yang mulia ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar mengambil hadis ini atau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mendengar hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku sekalian, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi faja'altuhu fima bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai para hambaku sekalian, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Allah tidak buat zalim. Kalau ada yang dicekoki dalam hidup ini, maka besok tidak akan keliru, tidak akan berpihak kepada yang salah, lalu menekan orang yang dizalimi. Allah bekerja sama dengan bandit, tidak. Nanti atau sebelumnya dalam menciptakan sesuatu, Allah begitu adil, tidak ada kezaliman. Baik ciptaan itu makhluk hidup maupun ciptaan itu sebagai makhluk atau benda mati. Allah tidak menzalimi. Bila Allah menginginkan satu batu jatuh dari puncak gunung, menggelinding sampai ke lereng gunung itu sendiri, atau ada gunung yang meletus, bukan berarti Allah menzalimi satu gunung atau batu dibandingkan dengan batu atau gunung-gunung yang lain. Semuanya adalah untuk hikmah, dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma, wahai para hambaku, aku haramkan atas diriku kezaliman. Inni haramtu adh-dhulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama, dan
aku mengharamkan kezaliman itu berlaku di antara kalian. Tidak boleh satu orang pun melakukan kezaliman, baik untuk dirinya maupun untuk selainnya. Zalim untuk dirinya maupun zalim untuk selainnya. Zalim untuk makhluk, zalim untuk manusia yang lain, zalim untuk dirinya sendiri dengan melakukan kesalahan demi kesalahan, baik berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun hak manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, fala tadzalamu, kata Allah, maka jangan kalian saling menzalimi. Di sini maknanya apa? Aku sendiri tidak menzalimi, dan bila aku lakukan itu haram atasku. Bukan berarti Allah nanti menyiksa diri kalau memang tidak melakukan. Karena kezaliman apapun, sedikit apalagi banyak, tidak dilakukan oleh Allah dan itu haram. Allah menetapkan keputusan untuk dirinya tidak melakukan kezaliman dan itu haram. Dan sama sekali mustahil terjadi pada Allah, ya. Maka di antara kalian jangan saling menzalimi, karena aku pun mengharamkannya. Yang kedua, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituh. Wahai semua para hambaku sekalian, setiap kalian itu sesat. Saya sesat, semua kita sesat. Illa man hadaituh, kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Uhdikum, aku pasti akan beri hidayah. Jadi tidak ada di dunia ini yang dapat hidayah dengan akal pikirannya sendiri, tidak. Walaupun fungsi akal yang ada pada kita itu bahagian dari hidayah Allah. Sebagaimana Al-Quran juga hudan linnas, Nabi juga hidayah, ya, bagi kita. Pola pemahaman akal yang baik dan seimbang, benar, logika yang sehat, itu bahagian dari hidayah Allah. Jadi tidak ada apapun pada kita. Semua kalian, hai para hambaku, adalah sesat. Kullukum, semua kalian, tidak ada kecuali sesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni uhdikum, maka mintalah hidayah itu, mintalah petunjuk itu kepadaku, aku niscaya akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku sekalian, kullukum ja'i'un, semua kalian itu lapar. Kalau bisa memahami konten semua kita lapar, maka kita lebih mudah memahami semua kita adalah sesat tadi. Dan bila dalam hal mendapatkan petunjuk kita semua adalah sesat kecuali petunjuk itu datang dari Allah, maka yang lainnya juga lebih bisa dipahami demikian. Jadi dipahami dari atas boleh, dipahami dari bawah juga lebih mudah. Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku sekalian, semua kalian itu adalah lapar. Bayi lapar, itu kita paham. Baru lahir menangis, tangisan itu bisa saja karena dia
ya, memberikan petunjuk bahwa dia hidup ketika lahir sebagai bagian dari tanda kehidupan. Bisa karena secara rohani dia menyesali ya, lahirnya ke dunia dengan keadaan dunia ini yang penuh dengan kacau balau. Itu secara rohani dipahami hikmah di balik itu. Kenapa menangis? Kemudian boleh jadi tangisan itu karena dia sudah lapar. Dan nanti terbukti ya, nanti terbukti bahwa dia memiliki 3 unsur ini paling kurang. Tangisan demi tangisan kemudian menandakan dia adalah hidup di dalam dunia ataupun hidup perasaannya. Kalau disakiti dia akan menangis, kalau dibuat dia senang dia akan bahagia. Nah, ini jiwanya itu hidup, benar-benar secara hakiki hidup. Kemudian dia juga melihat dunia penuh dengan rintangan, tantangan, ujian, cobaan. Subhanallah, bisa-bisa dia tergelincir, dia khawatir, dia akan menangis. Bisa-bisa tangisannya itu juga ya, bahwa dia lapar. Jangankan anak-anak, orang yang sudah dewasa pun apabila lapar mereka akan menangis. Lihat hari ini apa yang terjadi di belahan dunia. Apakah karena bencana alam, apakah karena perang, apakah karena pendudukan, penjajahan? Orang-orang berada di dalam kelaparan, salah satu efeknya. Mereka menangis, lapar. Makanan yang jatuh ketika dibawa bantuan pun, yang jatuh itu dikumpulkan untuk bisa menjadi makanan. Begitu manusia menangis ketika dia lapar. Allah mengatakan dalam hadis kursi, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Semua kalian itu lapar kecuali yang aku berikan makan. Jadi siapa yang kenyang hari ini karena Allah kasih makan. Ibrahim mengakui itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui, bahkan ketika lahir ibunya menyusuinya pagi berapa kali itu ya, 3 kali misalnya, 2 kali disusui. Selebihnya Ibrahim diriwayatkan mengisap jempol jarinya. Siapa yang menunjukkan itu? Siapa yang memberikan arah dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ja'iun illa man at'amtuh. Semua kalian wahai para hambaku adalah orang-orang yang lapar kecuali siapa yang aku berikan makanan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Minta makan kepada Allah. Ya Allah, hamba lapar. Ya Allah, berikan sedikit makan. Ya. Lihat Nabi Musa alaihissalam setelah membantu kedua putri Nabi Allah Syu'aib alaihissalam untuk memberikan minuman kepada ternak mereka berdua, lalu kemudian thumma tawalla ila dhil, lalu beliau ya beralih mencari tempat untuk beristirahat, duduk di bawah bayang-bayang pepohonan atau di bawah bayang-bayang bebatuan mungkin saja. Di sana beliau mengatakan, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku lapar sekali, butuh kepada makanan yang engkau akan turunkan kepadaku. Lihat itu.
Walaupun nanti yang memberi makan, yang menjamunya adalah Nabi Syuaib, hakikatnya Allah yang memberi makan kepada kita. Apakah dengan melalui jalur atau kerannya orang tua kita, dokter dan bidan, atau orang lain, bahkan oleh binatang sekalipun ada manusia yang diantarkan makanan. Hakikatnya Allah. Ada orang kelaparan, dia hanya minum saja, tidak ada makanan, tapi nanti dibawa oleh aliran sungai, lalu dia mengambil, oh ini rupanya makanan. Atau ketika dia lapar, tidak ada alat yang bisa dia gunakan, tiba-tiba muncul binatang buruan. Siapa yang mendatangkan itu semua? Allah. Kalian semua lapar kecuali yang aku berikan dia makan, baru dia tidak lapar. Fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya lagi, ya ibadi, wahai hambaku sekalian, kullukum arin illa man kasaitu, semua kalian itu telanjang kecuali siapa saja yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Aku akan selimuti tubuh kalian dengan pakaian. Ayat menyatakan bahwa Allah yang menurunkan libasukum liwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian. Daunankah diberikan? Sebagaimana kisah fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, menutup dengan dedaunan surga. Hikmahnya wallahu alam, hari ini pun dari dedaunan, dari serat bisa membuat tekstil dari serat ya. Dari batang, dari daun, dari akar-akar bisa diekstrak, nanti ya, bahan bakunya itu dikeringkan dan dengan metode sendiri bisa dijadikan bahan tekstil, bahkan itu unggulan untuk mengganti kekurangan-kekurangan bahan lainnya di wilayah negeri tertentu. Yang kapas sendiri sebenarnya dari pepohonan juga yang dijadikan pakaian kita ya. Dia untuk membuat benang itu bisa dari dedaunan, dari pepohonan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kalian itu telanjang kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku sekalian, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hambaku sekalian, kalian malam ndak siang ya, siang maupun malam selalu melakukan kesalahan, salah terus. Ada yang pagi salah, bentar lagi salah, baru diingatkan, bentar lagi sudah salah. Awas, jangan nonton TV ya, belajar terus. Silap sebentar orang tuanya, nonton TV, belajarnya ditutup, bukunya ditutup. Suruh ngaji, cerita, salah terus. Jangan pukul orang, bentar ditinggal udah bertengkar. Jangan lupa kepada Allah, tiap hari kalian lupa. Siang malam kalian terus melakukan kesalahan.
tapi jangan putus asa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku akan mengampuni seluruh dosa kalian. Itu ada ayat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala amrihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada para hambaku sekalian, hai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas, banyak sekali dosa. Jumpa orang tua malu, jumpa guru malu, jumpa teman-teman malu, ya, maunya sembunyi di lubang semut karena tidak muat, ambil tali gantung diri, karena tidak ada tali lompat ke dalam kali, karena tidak ada sungai yang ada di daerahnya laut, oh karena tidak ada laut lompat dari gunung dan seterusnya, atau menusuk diri, bunuh diri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Oh dosaku besar kali, mau sebesar apa? Sebesar gunung, sebanyak pasir di lautan, penuhi langit, tidak ada tempat bagi orang lain, yang ada dosamu saja di situ. Allah pasti akan mengampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Kenapa Allah mengampuni begitu banyak dosa kita? Karena memang Allah sifatnya adalah Sang Maha Pengampun, lagi Maha Menyayangi. Karena Allah tidak penting mau balas dendam pala kali, tidak, jangan putus asa, ya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Hai hambaku sekalian, kalian tak akan mampu memberikan manfaat kepadaku maupun kalian hendak berusaha semaksimal mungkin. Sedikit pun, apalagi banyak, sedikit pun apalagi lebih besar, kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku, dan kalian juga tidak akan mampu memberikan mudarat kepadaku. Ketika kita taat, misalnya subuh, bukan berarti kita telah memberikan manfaat kepada Allah, kita sudah menambah kerajaannya, tidak. Kita sudah membuat Allah itu lebih agung dari sebelumnya, tidak. Tidak ada manfaat apapun. Juga kalau kalian maksiat, Allah tidak akan mudarat. Aduh, perasaan Allah bagaimana? Tidak ada. Pola pemikiran kalian bahwa ini manfaat dan mudarat kembali pada Allah, itu adalah zero, tidak ada. Ibadat, taat, itu manfaat untuk kalian, mudarat juga kembali kepada diri kalian sendiri. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hai para hambaku sekalian, seandainya kalian ini sebagai orang taat sama semua. Siapa yang paling taat? Ana atqakum. Rasulullah paling takwa kepada Allah. Hati kita ini, kerjaan kita itu sama dengan Rasulullah, itu pun tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah. Begitu juga, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalaupun kalian jahat, semua sama jahatnya, tingkatnya pada 100% semua jahat, itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku sekalian, sekiranya
manusia pertama sampai dengan manusia yang akhir sama begitu, taat maupun jahat, itu tidak akan memberikan manfaat, tidak akan pula memberikan tidak menambah kerajaanku, tidak akan pula mengurangi kerajaanku. Sekiranya manusia yang paling pertama sekali, siapa itu? Adam alaihissalam. Tidak ada manusia sebelumnya, Nabi Adam, ya. Ya ayyuhal nas ittaqullaha inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, itu Nabi Adam. Atau ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bagaimana bunyi ayatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Satu jiwa itu maksudnya Adam, bukan Siti Hawa apalagi yang lain. Jadi jangan berpikir Siti Hawa duluan karena dinamakan ibu. Ibu adalah tempat dasar berpijak, tidak. Wahai hambaku sekalian, sekiranya manusia pertama sampai manusia yang akhir, di tengah-tengah masuk juga manusia kalian atau dari bangsa jin, mereka semua qamu fi sa'idin wahidin, mereka berada pada satu tempat ngumpul, fasa'aluni, lalu mereka semua minta kepadaku. Yang ini minta kendaraan, yang ini minta jodoh, yang ini minta anak, yang itu minta kerajaan, yang ini minta kilang minyak, yang ini minta kilang padi, yang ini minta pabrik kayu. Banyak kali permintaannya. Yang ini minta pakaian, yang ini minta makan, yang itu minta perlindungan, yang itu minta keadilan, yang di sana sedang membangun ekonomi. Ya Allah, bantu kami dan investasi kami, baik yang kecil maupun yang besar, semua minta kepada Allah. Manusia dan jin dari awal sampai akhir kumpul semua di satu tempat, minta kepada Allah. Lalu kuberikan kepada mereka itu setiap permintaan mereka apapun, mau 1000 permintaan, mau 10.000, mau 1.000.000 permintaan, setiap mereka aku berikan. Mana kasadzalika mimma indi, itu tidak akan pernah mengurangi khazanah kekayaanku, tidak akan. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr, kecuali itu bagaikan sebatang jarum yang dicelupkan ke tengah-tengah samudra. Jarum kita nih masuk ke tengah samudra lalu angkat, itu yang kalian gunakan dari nikmat Allah. Dari semenjak awal juga jin yang minta, dari awal sampai akhir dari bangsa jin, dari awal sampai akhir dari bangsa manusia, itu yang mereka minta hanya sedikit. Nikmat Allah masih banyak, lautan samudra yang luas. Itu perumpamaan, bukan artinya kalau lautan itu terbatas lalu apa yang diberikan oleh Allah juga terbatas sebagai terbatas lautan, bukan. Tapi perumpamaan bahwa tidak mengurangi apapun kecuali sedikit. Wahai hambaku sekalian, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hambaku, sesungguhnya amal kalian yang aku hitung untuk kalian, thumma uwaffikum iyaha, lalu aku akan penuhi ganjaran untuk amal kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, kalau dia dapati bahwa ada kebajikan pada amal itu, maka hendaklah dia, atau balasannya, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, tetapi siapapun yang mendapati selain daripada itu azab, kemudian dia tidak sanggup salat, amalnya jahat semua, maka jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Semua yang lainnya Allah yang berikan. Dari awal tadi, ketika amal Allah hanya membalasnya. Yang baik adalah taufik dari Allah, sementara yang buruk itu karena kejahatan diri kita sendiri. Maka jangan kembalikan kejahatan itu kepada Allah, malulah kepada Allah atas apa yang kita lakukan bila tidak sesuai dengan tintah dan perintahnya, baik melalui ayat-ayat Al-Quran
maupun al-hadis an-nabawi asy-syarif maupun melalui al-hadis al-qudsiyah atau hadis qudsi dengan bahasa kita. Ini saja penyampaian kita pada subuh yang mulia ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب الله على نبينا الله صل الله على نبينا الله 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 الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحق سلطانها الغيب أنت إمام الحق سلطانها الغيب يا من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم
قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادحي الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا اسمك يا عظيم الله الله عادل الله الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا اسمك يا عظيم الله